Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siap. Yang pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati pula Bapak Ibu, guru dan rekan TU. Terima kasih sudah menghadiri acara saya itu berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengambil jurus 1 dan jurus 2. Nah di BK ini ada 7 jurus. Coba geser Pak Abai tolong. Ya. 7 jurus BK hebat meningkatkan kompetensi guru, termasuk guru BK, guru kelas, kemudian guru mata pelajaran untuk membina karakter positif dan mengembangkan potensi murid, pribadi, sosial, belajar dan karir. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan mengembirakan serta mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Ya. Nah, di sini ada 7 jurus BK hebat. Sebelum dimulai ini ada salamnya ya. Salam 7 jurus BK hebat. Salam BK hebat. Ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Terima kasih. Tepuk tangan. Di sini akan ditunjukkan 7 jurus BK hebat gerakannya ya. Silakan Pak Bri tolong di-play. Tadi ada 7 jurus BK hebat ya Bapak Ibu semua ya. Termasuk tadi kenali potensi, terus apa? Kelola emosi, terus ada tumbuhan resiliensi. Ya. Saya selanjutnya apa? Nah, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Nah, dari ini saya mengambil 2 jurus, yaitu jurus pertama kenali potensi dan jurus ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Nah, itu adalah jurus yang paling saya kuasai. Jadi saya mengambil 2 jurus itu. Nah, lanjut Pak Abe. Sekarang saya membahas terkait kenali potensi ya. Jurus kenali potensi Pak Abe. Nah,
Nah, di sini saya itu kemarin melakukan praktik baik kepada murid. Nah, di sini saya mau bercerita kepada Bapak Ibu semuanya ya terkait kenali potensi. Nah, di situ latar belakang saya mengambil kenali potensi itu berawal dari anak-anak yang belum tahu gaya belajarnya masing-masing. Nah, di sini di gaya belajar itu ada 3, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik, sama gaya belajar auditori. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak dari salah satu gaya belajar ini? Tahu. Kalau Pak Abai gaya belajarnya apa? Gaya belajarnya auditori. Auditori apa Pak Abai? Mendengarkan. Ya, mendengarkan. Bagus, berarti sudah tahu ya terkait gaya belajarnya. Kemudian anak-anak juga, ya anak-anak ini ya, murid-murid yang murid kita itu banyak yang belum tahu gaya belajarnya. Nah, kadang-kadang ya saya lihat, Bapak Ibu semuanya kan ngajar ya. Kadang melihat anak-anak sedang gambar nggak lagi dijelasin, betul? Ya. Itu ternyata saya tanya gaya belajar itu auditori. Kamu dengerin Pak Ginanjar? Kamu nggak tadi? Dengerin Pak, apa coba? Sebutin ini. Berarti dia itu termasuk gaya belajar auditori. Jangan kita tegur, kita arahkan saja yang menjadi baik. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Aku Pintar. Nah, di situ anak-anak itu mengisi aplikasi yang saya share di grup. Kemudian anak-anak ngisi, milih jawaban terkait gaya belajar masing-masing. Kemudian anak-anak itu nantinya akan tahu gaya belajar akumulasi ya. Jadi dari soal 1 sampai 30, nah itu nanti jadi satu diakumulasi. Ternyata gaya belajar itu visual, mereka jadi tahu. Lanjut Pak Abe. Terus Pak Abe. Ya. Aktivitas ya. Murid diminta membuka aplikasi ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian refleksi, saya tanya jawab dengan murid-murid terkait gaya belajarnya. Kemudian setelah buka aplikasi, apa kamu jawabnya apa, kayak gitu ya. Lanjut Pak Abe. Nah, ini simulasinya ya. Ini seperti ini aplikasi Aku Pintar ini. Ini Aku Pintar gaya belajar. Nah, di sini aplikasi Aku Pintar itu ada 4 nanti untuk pilih jurusan SMK atau SMA. Kadang-kadang anak kelas 9 itu masih bingung. Pilih saya mau setelah SMP saya mau kemana? Nah, di sini ada aplikasinya. Nanti untuk mengarahkan anak memilih jurusan agar tepat. Kadang-kadang ada murid-murid itu jurusannya ngambilnya tidak tepat. Akhirnya apa? Udah masuk situ, dia tidak nyaman, akhirnya nggak maksimal sekolahnya. Termasuk saya sendiri. Ya, saya masuk BK itu ya termasuknya ya kecelakaan. Karena saya nggak ada tes kayak gini. Coba bayangkan dulu SMA saya tes kayak gini, mungkin saya jadi profesor. Mungkin itu kan baru mungkin. Begitu ya. Coba lanjut ke apa yang ketemu. Nah, dari hasil tes gaya belajar ada 8 anak, 9 anak, 15 anak. Yang biru berarti 15 anak itu visual pemilihnya. Nah, yang auditori ada 9, yang kinestetik ada 8. Nah, visual itu gaya belajar dengan melihat. Nah, contohnya melihat YouTube, melihat sebuah gambar. Bahkan ada anak-anak yang mungkin kalau dengan rumus matematika, bukan sebetulnya guru matematika kan. Nah, ada anak yang lihat rumus itu sudah kepalanya udah pusing. Tapi coba kalau diganti rumusnya menggunakan gambar, kira-kira anak itu lebih tertarik kayaknya. Iya. Dicoba, ya. Kemudian tes kemampuan yang lainnya, interpersonal, linguistik, dan interpersonal musikal. Nah, kalau yang kinestetik itu gaya belajar yang mereka langsung dipraktekkan. Contoh kayak olahraga, bermain musik, itu adalah kinestetik. Itu anak-anak lebih suka. Contoh kayak saya pernah tanya kemarin, kamu pelajar paling suka apa? Olahraga Pak. Kenapa? Praktek secara langsung. Itu perlu juga dipahami juga. Ya, lanjut Pak Abe. Oke, sudah. Itu adalah. Nah, dari hasil itu saya menerapkan strategi-strategi terhadap anak atau aplikasi terhadap anak. Nah, strateginya apa? Nah, mereka kalau mau belajar itu harus menggunakan gayanya masing-masing.
kayak visual, kayak kinestetik, kayak auditorik. Nah, hasilnya anak-anak baru melaksanakan kemarin ya. Nah, saya pengen menganalisis juga nyebar angka tadi ke anak-anak hasilnya gimana, atau saya kerjasama dengan guru mapel hasilnya seperti apa. Itu dari Bapak Ibu. Ada yang bertanyakan? Pak Lukman, ada yang bertanyakan? Silakan. Tanya Pak Ginanjar terkait dengan aplikasi Aku Pintar. Iya, itu aplikasi Aku Pintar khusus untuk menganalisis gaya belajar atau bisa diterapkan oleh mata pelajaran yang lainnya, atau khusus untuk BK saja untuk menganalisis kemampuan belajar anak-anak? Oke, terima kasih Pak Lukman atas pertanyaannya. Untuk aplikasi Aku Pintar itu bisa digunakan oleh guru mapel lainnya. Contoh kayak guru mapel matematika, biar tahu gaya belajarnya. Guru olahraga, nanti yang kinestetik siapa saja. Nah, kemudian kalau guru seni, pastinya kan juga kinestetik juga karena praktek. Nah, itu bisa digunakan oleh semua guru mapel. Itu, oke. Kemudian yang jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Ya, itu. Nah, apa itu resiliensi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, apa itu? Atau bahasa Indonesia itu daya lenting. Daya lenting. Ya, oke. Ya. Kenapa saya ngambil jurus 3 ini? Karena saya sebagai guru juga khawatir ya, karena anak murid banyak anak-anak yang sekarang mengalami kayak tidak percaya diri, mudah menyerah. Nah, resiliensi atau daya lenting itu di mana seseorang yang pernah mengalami depresi, stres, atau mudah menyerah, kemudian bangkit lagi. Itu yang disebut daya lenting. Karena sekarang viral ya, ada kemarin mahasiswa loh. Ini umurnya kan udah tua berarti kan? Ya udah dewasa lah ya. Bikin video menyanyi, namanya Timothy ya. Ya Timothy ya. Timothy itu loncat dari lantai 2. Kenapa? Dia menyanyi, membuat tugas, terus di-share, terus dibully sama teman-temannya, dia bunuh diri. Ya enggak? Berarti dia tidak punya resiliensi atau daya lenting. Seharusnya kalau ada masalah dibully kan ada solusinya, bekerja keras. Nah, kemudian latar belakang saya ngambil jurus ketiga ini, saya lihat anak-anak kita, anak-anak kita ya. Nah, di situ saya melakukan analisis juga, masalahnya apa sih yang terjadi. Nah, ternyata banyak anak yang sering terlambat, keluar kelas, ada yang gerbangnya ditutup, dia nggak mau ke sekolah, katanya malu. Itu kan tidak punya daya lenting atau resiliensi. Saya ngambil itu, ya. Tujuannya adalah supaya anak memiliki daya lenting. Kemudian yang saya lakukan, praktik baik yang saya lakukan di kelas, yaitu saya pertama permainan. Saya punya kartu remi, tahu Bapak Ibu semuanya kartu remi. Saya nyuruh bikin menara. Setelah itu saya permainan itu, saya kasih ada angin puting beliung. Saya pakai kipas, hancurin. Tujuannya apa? Mereka bangun kembali, hancurin lagi, bangun kembali. Tujuannya adalah untuk daya lentingnya lebih kuat lagi. Nah, saya menanyakan kepada anak, semisal kalian dibully sama temannya, apa sih yang harus kalian lakukan? Beberapa anak bingung. Beberapa anak juga ada yang jawab, Pak, kalau saya dibully ya, saya harus lapor ke BK. Ya, bagus, harusnya saya seperti itu. Tidak kamu mengambil keputusan, kamu menyerah, terus kamu gak mau sekolah. Itu yang gak baik, ya. Kemudian saya juga mengkonseling individu seorang anak. Anak ini kebetulan sering berkata-kata kasar. Dia kalau diledekin temennya langsung keluar kata-kata kasar, kaki 4 gitu. Nah, saya kagetnya itu waktu pas pelajarannya Bu Mujiasi. Langsung saya telepon, "Pak Ginanjar, ini anaknya ini." Saya balik kelas ya. Saya mau sana, "Ada apa Bu? Ini ngomong saru di depan saya keras sekali." Saya konseling, saya bawa ke BK. Nah, ya kalau saya marahin di depan anak itu nggak boleh. Kenapa? Anak itu sudah mengira sama Pak Bu. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu memarahi anak
di depan umum atau di depan kelas. Nah, biasanya saya kalau mau marah ya saya bawa ke BK. Ya nggak saya marah, saya nasihati sih. Nah, anak ini saya nggak sebut namanya ya, karena di BK itu namanya asas kerahasiaan, ya. Namanya MI saja, MI. Si MI ini saya tanya, ternyata dia punya latar belakang, dia tinggalnya sama neneknya. Kadang-kadang MI ini juga tinggal sendiri. Nah, dari hal itu dia berarti tidak punya pola asuh di dalam keluarga yang baik. Tidak ada yang marahi, tidak ada yang menegur kalau dia ngomong saru. Akhirnya terbawa sampai dewasa. Ya. Nah, kemana orang tuanya si MI ini? Orang tuanya di Malaysia. MI ditinggal dari dia TK sampai SMP. Ya, selesai konseling tanya-tanya. Nah, saya menggunakan dia kan dulu pola pikirnya fixed mindset. Fixed mindset itu pola pikir yang ada di dalam diri mereka. Kemudian saya rubah dengan growth mindset, pola pikir yang bisa dirubah. Nah, saya mencoba kasih pilihan-pilihan terhadap MI. Ya, dalam MI ini. Nah, MI ini saya kasih pilihan, kira-kira nanti kalau kamu ngomongnya seperti itu terus, tidak ditegur sama Pak Guru, terbawa nggak sampai dewasa, Mas MI? Iya Pak. Terus kalau terbawa itu nanti ada rantainya. Mail dewasa nanti pasti kan menikah punya anak. Kalau berantem sama istrinya kamu akan berkata kasar dong. Iya ya Pak, betul. Nah, dari hal itu Mail mulai berpikir untuk mencoba merubah pola pikirnya. Nah, saya ganti Mail, kalau kamu marah sama temannya diganti dengan kata-kata istighfar atau diplesetkan. Contohnya itu diganti mangga boleh, diganti asem boleh, silakan, tapi jangan berkata-kata kasar seperti itu. Nah, dari cerita tadi, nah saya simpulkan ya, atau aplikasinya ya, Mail sekarang ya gak langsung berubah ya, dia sekarang sudah mencoba mulai berkata baik. Kalau dilatih kancanya, maksudnya apa ya? Kalau kancanya, temennya, dia itu langsung istighfar, astagfirullah. Kok begini dia bisa tahu? Kok saya bisa tahu? Saya menanyakan kepada teman-temannya, Main masih ngomong saru enggak? Oh, lumayan Pak, tapi kadang-kadang sudah ngomong. Kadang-kadang yang meledekin nama ayahnya, nama ibunya keluar itu juga. Gak apa-apa, langsung saya panggil kalau mereka, saya tanyain lagi. Nah, dari hal itu Main sudah belajar jika ada temannya yang meledek, Main harus istighfar dan diplesetkan. Begitu. Ada yang tanyakan nggak Bapak Ibu? Cukup ya? Oke, saya akhiri. Terima kasih atas hadirannya ke sini. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezekinya tambah banyak. Amin. Semoga yang belum punya jodoh cepat dapat jodoh. Amin. Semoga yang belum sertifikasi cepat sertifikasi. Amin. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.